Shalom, damai di hati. Bersyukur di hari ini kembali lagi kita dalam ibadah renungan harian keluarga di edisi hari Selasa tanggal 11 Oktober di tahun 2022 ini. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita datang kepada Tuhan Allah lewat ibadah, dan kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Tapi sebelumnya marilah kita meminta akan kekuatan daripada Roh Kudus. Kita berdoa, mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang adalah firman dan kehidupan, di saat ini kami jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, kami hendak lagi beribadah bersama-sama di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga. Di dalamnya ya Tuhan Allah kami hendak belajar lagi firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami, menuntun kami di tengah-tengah kami menjalani setiap hari-hari kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami semua. Ya Bapa, kuasailah kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengarkan dapat kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman dan kehidupan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membaca Alkitab di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Matius 4 ayat 3 hingga ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Tema renungan kita di saat ini, manusia hidup sempurna dari firman Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Siapa yang tidak senang kalau semua kebutuhan, keinginan di tengah-tengah kehidupan keluarga itu terpenuhi. Apalagi kebutuhan pokok makanan. Setiap orang tentu perlu makan agar supaya dapat menyambung kehidupan. Tapi bila mana memperolehnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu berarti perbuatan dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pencobaan pertama yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika iblis memerintahkan Yesus mengubah batu menjadi roti. Karena iblis mengetahui bahwa Yesus anak Allah, dan saat lapar digunakanlah kesempatan oleh iblis untuk memprovokasi Yesus agar menunjukkan kemahakuasaannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan jika Yesus mendengarkan akan perkataan dari si iblis yang mengandung sanjungan dan pujian. Dikatakan bahwa jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus tidak mencari penghormatan bagi dirinya, sebab memang dia adalah anak Allah. Saat Yesus lapar sebagai manusia, ia tidak terpengaruh oleh sanjungan-sanjungan dari si iblis. Makanya Yesus ia menjawab dengan perkataan firman, sebagaimana Ulangan 8 ayatnya yang ketiga, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus sebagai anak Allah tidak memanfaatkan peluang ini untuk menunjukkan kepada iblis bahwa ia bisa memerintahkan batu menjadi roti. Yesus kuat
karena ia taat pada kehendak Bapaknya. Bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa hakikat kehidupan kita bukan hanya membutuhkan makanan untuk fisik kita saja, tetapi juga makanan rohani, yaitu firman Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita umat manusia. Karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen tentunya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar supaya kita mampu mengendalikan kehidupan kita. Kita mampu mengendalikan keinginan-keinginan yang tentunya bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan mencari jalan pintas meskipun saudaraku terdesak pada kebutuhan. Jangan kita tergoda mengenyangkan diri dengan sesuatu yang tentunya mendatangkan dosa, yang menjerumuskan kehidupan kita pada kebinasaan. Ingat bahwa iblis begitu pandai mencari akan kelemahan, dan secara licik dia dapat menyerang dengan cara menggoda kita, dengan cara merayu, memprovokasi, memuji, dan mengancam supaya kita tunduk kepadanya dan jatuh dalam dosa. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, kita harus kuat seperti Yesus yang hanya mengandalkan akan firman Tuhan. Dan karena itu kiranya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, kita terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, pribadi kita, maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di hari ini ya Tuhan kami bersyukur kepada Engkau ketika kami boleh menikmati akan hari yang baru, hari pemberian Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh ada di saat ini dengan tubuh yang sehat, kuat, nafas kehidupan, bahkan umur panjang boleh kami nikmati. Di saat ini ya Tuhan Allah, kami jemaat-Mu, umat-Mu, kami lagi boleh beribadah bersama dalam ibadah renungan harian keluarga. Firman boleh kami dengarkan, kiranya firman ini boleh menguatkan kehidupan kami. Firman ini boleh kami lakukan, boleh kami praktekkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami tidak akan tergoda dengan tawaran-tawaran dunia yang mendatangkan dosa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Tetapi ya Tuhan Allah, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami semua, ketika kami ingin meraih apa yang menjadi harapan kerinduan kami, kiranya ya Tuhan Allah, kami selalu membawa itu kepada Tuhan. Kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab apa yang menjadi harapan kerinduan kami, setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau yang akan terus memberkati kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari mereka yang masih bayi sampai kepada orang tua kami yang telah lanjut usia. Engkau akan terus memberkati kehidupan jemaat dalam setiap usaha mereka, dalam setiap pekerjaan mereka ya Tuhan Allah. Berkat daripada Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan mereka. Bagi kehidupan orang tua kami, oma opa kami yang telah lanjut usia, Tuhan beri kuat, Tuhan beri sehat, sukacita dan kegembiraan di masa usia yang lanjut. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak kami, masa muda mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka ya Tuhan. Berikan kesuksesan, berikan keberhasilan di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, bagi kehidupan jemaat-Mu yang sedang bersyukur, menikmati segala berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, ketika mereka ketambahan usia setahun, baik itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan pribadi, maupun di tengah-tengah perjalanan kehidupan keluarga, Tuhan Engkau yang akan selalu
memberkati setiap sukacita jemaat-Mu. Mereka yakin dan mereka percaya ya Tuhan Allah, anugerah usia yang baru yang Tuhan perkenankan bagi mereka. Kiranya mereka selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan hidup, bagi mereka yang sakit, baik mereka yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan Engkau berikan kepada mereka kesembuhan, pemulihan secara total di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh sehat kembali beraktivitas seperti biasanya. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan diberkati oleh Tuhan, para diaken, penatua, para pendeta, perangkat pelayan yang ada, kostor, pegawai gereja, panitia, tim multimedia diberkati oleh Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk dilakukan, dikerjakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan ya Tuhan yang harus dihadapi, tetapi ya Tuhan, kami selalu menjalankan setiap tugas tanggung jawab pelayanan dengan sukacita iman. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pemerintah kami terus diberkati oleh Tuhan. Terlebih khusus pemerintah yang ada di Kota Tomohon diberkati oleh Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, tim multimedia yang selalu memberi diri mereka ya Tuhan Allah dalam tugas kerja pelayanan diberkati oleh Tuhan, sehat kuat Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, setiap harapan dan kerinduan mereka kiranya dijawab oleh Tuhan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami di sepanjang hari ini maupun di sepanjang kehidupan kami dalam setiap tugas pekerjaan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan Allah. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Pas Selatan. Di like, di share, di komen, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.